Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik kelas 6. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 6, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian teks non-fiksi dan teks fiksi. Siswa dapat menentukan kata kunci dari judul teks bacaan. Siswa dapat menjelaskan kalimat utama dari teks bacaan. Siswa dapat menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri masa pubertas laki-laki dan perempuan. Siswa juga dapat mengetahui cara menyikapi masa pubertas. Ihsan, anak mama sudah pulang, ayo duduk. Iya, Mah. Ternyata anak mama sudah besar sekarang ya. Iya dong, Mah. Kenapa kita bisa menjadi besar ya, Mah? Iya nak, kan setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan ya, Mah? Supaya kita tahu perbedaannya, mari kita simak video berikut. Sebelum kita mulai belajar, kita murojaah terlebih dahulu. Kita murojaah surah Al-Qalam ayat 11 sampai 20. Silakan diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarafu bi dzambihim fasuqal li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilayhin nusyur. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadir. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffaatin wa yaqbidu ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Innal kafiruna illa fi ghurur. Shadaqallahul azim. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambah ukuran berat badan dan tinggi badan. Sementara perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dan berdampingan. Pertumbuhan diikuti dengan proses perkembangan, yaitu proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, bayi sampai dengan umur 1 tahun. Balita dari umur 1 tahun sampai umur 4 tahun. Anak-anak umur 5 tahun sampai 10 tahun. Remaja umur 11 tahun sampai 20 tahun. Dewasa umur 21 tahun sampai 50 tahun. Tua umur 50 tahun sampai dengan 70 tahun. Lansia atau lanjut usia dari umur 71 tahun ke atas.
Pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan, ada yang disebut dengan masa pubertas. Apa itu masa pubertas? Masa pubertas merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Masa ketika anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Masa pubertas biasanya terjadi pada usia sekitar 10 tahun sampai 15 tahun. Perkembangan organ-organ reproduksi pada masa ini dipengaruhi oleh hormon, yaitu zat yang dihasilkan tubuh untuk mengendalikan proses-proses di dalam tubuh. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu teks non-fiksi. Teks bacaan dibagi menjadi dua, yaitu teks non-fiksi dan teks fiksi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, teks non-fiksi merupakan teks yang benar terjadi, bukan imajinasi pengarang. Sedangkan teks fiksi merupakan suatu karya sastra yang berisi cerita rekaan yang didasari imajinasi pengarang atau bukan kejadian nyata. Teks non-fiksi terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf terdapat gagasan utama atau gagasan pokok. Gagasan utama dapat ditemukan dengan dua cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang dibahas pada teks tersebut. Hal-hal yang dibahas itulah merupakan gagasan utama dari paragraf tersebut. Cara yang kedua dengan menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama tiap paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Ciri-ciri kalimat utama yang pertama, mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Penjabaran dari kalimat utama merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Yang kedua, biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang keempat, pada paragraf induktif, kalimat utamanya ditandai dengan kata-kata kunci, yaitu sebagai kesimpulan yang penting. Oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, pada teks non-fiksi kita dapat memperkirakan informasi yang disampaikan dengan cara menemukan kata kunci berdasarkan judulnya. Artinya, sebelum kita membaca teks secara utuh, kita sudah memperoleh gambaran mengenai isi teks.
Judul dalam suatu teks merupakan bagian awal untuk mengetahui isi teks. Dari judul tersebut, maka kita akan menemukan kata kunci yang berguna sebagai panduan dalam memahami isi teks. Misalnya judul bacaan, bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Nah, kata kunci dari judul tersebut kepedulian remaja. Perkiraan informasi dari teks dapat berupa bacaan berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja yang berkaitan dengan lingkungan. Sekarang kita perhatikan contoh teks bacaan yang akan kita temukan gagasan utama dari teks tersebut. Judul bacaan, wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Kata kunci dari judul tersebut yaitu tanggung jawab. Langkah untuk menemukan gagasan utama, kita temukan terlebih dahulu kalimat utama dari paragraf tersebut. Nah, langkah yang pertama, membaca paragraf dari awal sampai akhir paragraf. Nah, dari paragraf pertama ini ditemukan kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama karena sesuai dengan ciri-ciri kalimat utama yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kalimat tersebut bersifat umum dan merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan kalimat setelahnya merupakan kalimat yang mendukung dari kalimat utama tersebut. Dari kalimat utama yang sudah kita temukan, kita dapat menentukan gagasan utamanya dengan cara menyimpulkan kalimat utama tersebut ataupun mengambil inti dari kalimat utama tersebut. Jadi, gagasan utama dari paragraf 1 yaitu pengertian tanggung jawab. Baik anak-anak, demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri atau tanda-tanda pubertas bagi anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda.
dan masa pubertas harus disikapi dengan baik. Kemudian untuk memperkirakan informasi yang disampaikan pada teks non-fiksi, kita bisa menemukan kata kunci yang berdasarkan judul. Dari kata kunci tersebut berguna sebagai panduan dalam memahami isi teks. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.